Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa ma ja'alna lan ora ndadekno sapa ingsun ala sayyarna tegese ndadekno sapa ingsun Allah al-qiblata ing kiblat laka kadhe sliramu Muhammad al-ana ing dalam saiki al-jihata ing arah allati iya jihad kunta kang ana sapa sliramu alaiku tetep ing atase arah kiblat awalan ing dalam kawitane wa huwa utawi allati kunta alaiku al-ka'batu ka'bah. Ingsun Allah ora ndadekno kiblat yang sekarang sebagai arah untuk mempersatu salat yaitu Ka'bah. Wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat. Sapa kanjeng Nabi ilaiha madhep maring kiblat Ka'bah. Falamma hajara mongko semangsane hijrah sapa Nabi Muhammad amara mongko perintah sapa kanjeng Nabi istiqbali Baitul Muqaddasi kelan madhep Baitul Maqdis. Ta'alufan krono kanggo nglulut biar hatinya li Yahudi mari wong Yahudi, biar hatine Yahudi ku lulut, ora angas. Karena sama-sama menghadapnya, menghargainya. Fasala mongko nglakoni salat sapa kanjeng Nabi ilaiha madhep maring Baitul Maqdis sitatan ing dalam 6 aw sab'ata asarata 17 apane syahron wulane. Summa khawala mongko nuli balik mengo artinya pindah haluan. Summa khawala mongko nuli mengo kembali Ka'bah mening. Illa lina'lama kejaba drapun yanto ngawuru isa bengsun Allah ilmu dhuhri kelan ngilmu kan ngawuru kanthi pertelo. Ngawuru man ing wong yattabi'u kang anut sapa man ar-rasula ing utusan Allah. Fayusaddiquhu mongko beneraken atau ngestokno sapa man ing utusan. Miman saking wong yang kalbu kang balik sapa man ala akibaihi ngatasé tungkak lorone man. Ayarji tegese bali sapa man ilal kufri man kekafiran sakkan krono ragu-ragu fitinin dalam agama. Istilah ini untuk mencoba siapa yang sebenarnya setia kepada Rasulullah. Kalau sudah yakin, gologokin, yakin wis paten tentunya tidak akan goyah sedikit pun, tidak akan meragukan Rasulullah walaupun dalam keadaan apa. Tapi bagiannya cuma mengikuti saja seperti oportunis di mana ada angin meniupnya di situ akan terbawa. Akhirnya juga goyah orang-orang kafir, orang-orang yang memang hatinya lemah, tidak begitu yakin kepada Rasulullah, akhirnya kembali ke kafiran lagi. Karena ragu-ragu, ini gimana diikuti kok malah bingungaken. Wingi madhep rono, balik madhep rene, sing bener di sini. Wadonan lan krono nyono anak nabi yang temen sedherek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fihi ratin ing dalam kebingungan min amrihi saking urusane kanjeng Nabi. Dalam posisi membingungkan. Wa qadir tada kale teman-teman padha murtad sapa wong lidzalika krana mengkono-mengkono tingkah yaitu mengembalikan posisi kepada arah kiblat Ka'bah mening. Wa qadr tada kale teman-teman padha murtad lidzalika krana mengkono tingkah
apa jamaatun sapa jamaatun golongan. Jadi ada yang ragu-ragu kembali ke kafiran. Ya inilah karena orang itu memandang zahirnya, tidak memandang batinnya. Hanya cuma sebatas umpruk di permukaan saja. Oportunis jenenge. Nah, anak kepentingan baru nyedek, nah orang anak kepentingan jauh. Wa in kanat utai in iku mukhaffafatun iku in mukhaffafah. In mukhaffaf minat tsaqilati saking inna sing diwaca abot. Nah, inna diwaca abot itu ditasdidi yaitu isim amil nawaseh inna jadi baca in. Biar jangan jumbo dengan in yang lain, kan ada in nafi, in syarat dan lain sebagainya. In mukhaffaf minas sakilah itu ada tandanya, itu lafal setelahnya itu harus ada lam fariqah, lam yang membedakan. Bahwasanya in tersebut adalah mukhaffaf minas sakilah, jadi lam fariqah. Maka nang buri kan la kabiratan onon ano lam jadi lam fariqah untuk membedakan bahwa in itu bukan in nafi melainkan adalah in mukhaffaf minas sakilah. Dan umumnya itu tidak beramal lagi. Kalau an na menjadi an itu juga ada tandanya, itu anna dibaca ringan menjadi an, jatuh sejudah fiil yang mempunyai mana hati seperti asyhadu an la ilaha illallah, itu asalnya anna, jatuh setelah syahada bimakna hati, penggawaian hati itu wa khufifat inna faqala amalu. Apabila in diringankan menjadi apabila inna dibaca ringan menjadi in, maka sedikit sekali amalnya, kebanyakan tidak beramal. Jadi datangnya tetap saja mentauqiti. Wa in kanat lan temen setuhune ono, makanya nang kene wa ismuha utai isime in iku mahdhufun den buang. Wa inna temen setuhune mengkono-mengkono tingkah mengone kanjeng Nabi maring dari Baitul Maqdis maring Ka'bah iku kanat ana apa atau liyat apa mengo ilaiha maring kiblat Ka'bah la kabiratan iku yektine abot sakotan tegese abot ala nasi ngatese menungso illa alal ladina kejaba ing atase wong akeh kang paring pitutus sapa Allah Gusti Allah minhum saking alladina. Ya karena tentunya secara segi sosial itu malu. Karena kelihatan bahwasanya menghadapnya ke Baitul Muqaddas hanya cuma mengambil hati daripada orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak semakin toleransi, malah tetap saja ganas. Walantar tuan ka Yahudi tetap ganas. Maka ya sudahlah, karena tidak hadir maksud. Itu pertama kali ada ta'alufan untuk meluluhkan hatinya seorang Yahudi biar jangan terlalu keras dalam segalanya. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum lan ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyudi'a iku yektine yento. Ini lam yang masuk kepada fil mudhari kemudian menasabin fil mudhari yaitu ngamil nawasib. Ngamil nawasib umumnya lam itu kae drapun yento. Tetapi apabila lam masuk ono ing fil mudhari kemudian dinasabkan dengan lantaran an yang dibuang jatuh setelah makana atau lam yakun namanya lam juhud. Lam juhud ini lam kaya lam juhud hatta itu kan ang jurmiyai itu tanda-tandanya. Jadi nek wis paham naku ya wis kepena. Ini namanya lam juhud karena lam yang masuk kepada fil mudhari dan menasabkan fil mudhari dengan lantaran an yang dibuang itu jatuh sedudahnya makana, di situ ada makana atau lam yakun yaitu nafi. Mane manafi wa ma kana Allah lan ora ana sapa Allah Gusti iku liyudi ayaktine yen to nyanyaaken sapa Allah imanakum ing imanira kabeh salatakum tegese salat nira kabeh ila Baitul Muqaddasi maring madhep Baitul Maqdis
bal yusibukum balik ganjar sapa Allah kum ing sira kabeh alai ngatasé salat madhab maring Baitul Maqdis li anna sababa nuzuliha krana temene sebab nuzule tumibane perintah salat madhab kiblat iku as-su'alu liana sababa nuzuli akron temene sebabe tumurune ayat iku asyula iku yo pitakonan aman saking wong mata kang wis ninggal sapa man qabla tahwili dalam sedurunge mengone balik mengone madhep maring Ka'bah. Bagaimana orang-orang yang sudah meninggal sholatnya? Karena kemarin-kemarin sholat menghadap Baitul Maqdis. Tidak ada apa-apa, semuanya tetap diganjar. Allah tidak menyanyiakan sholatnya orang yang menghadap ke Baitul Maqdis. Innallaha tamstuna Allah bin nasi kelan menungsa yil mukminin kese wong mukmin iku la raufun yaktine welas as rahimun tur welas asi ya rahimun raufur rahim welas asi fi adami idoati amalihim ing dalem ora nganakaken ing dalem ora onone nyanyiaken ngamal-ngamale wong mukmin. Allah itu welas asih terhadap manusia untuk tiada disia-siakan amal mereka. Setiap amal pasti diganjar. Warra'ufu tai makna ar-ra'fatu warra'fatu tai makna ra'fatu ya ru'uf iku sidatur rahmati iku bangete kasih sayang. Jadi ar-ra'ufur rahim iku yaktine zat sing banget welase rahimun tur welas. Wa kudimalan dindingenaken apa al-ablahu apa lafal sing luwih banget maknane lil fasilati krana kanggo misah dahulukan. Qad nara taqalluba wajhika fi samai wala nabluwannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Nabi Muhammad dengan posisinya menghadap Baitul Maqdis dengan tujuan untuk ta'aluf, meluluhkan hatinya orang-orang Yahudi dan tidak ada reaksi, tidak ada perubahan. Maka sungguh Nabi Muhammad meminta bagaimana ini semuanya. Akhirnya nyedong mengarah langit untuk supaya diberi jalan keluar lah. Waqat naro teman-teman ningali supaya insya Allah taqalluba wajhika ing tasarrufa wajhika ing apa ngarahaken wajahe sliramu fi jihadis samaing dalam arah langit. Taqallub ngomolak-malik. Nek tasarruf itu mengarahkan tasorofa ya tasorofa itu ya mengo atau buyaran atau mengarahkan ing ngarahakene wajah sliramu Muhammad fi jihadis sama ing dalam arah langit mutatallian khale tolak ya apa nginjen wa mutasawwifan mutatalliban khale nyuprih mutatallian khale nyuprih atau nunggu-nunggu ilal wahyi maring wahyu wa mutasawwiqan lan bronto itu ya wa mutasawwifan lan bronto ki apa jenenge rindu ku berharap nemen lil amri maring onone perintah bistiqbil Ka'bati maring madhep kiblat karena sudah enggak tahan tetap saja perilakunya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad selalu nyedong mengarahkan wajahnya ke langit untuk nunggu-nunggu adanya wahyu dan bronto menginginkan adanya perintah untuk menghadap kiblat Ka'bah mening.
Jadi enggak kuat lah. Waqad yawaddu dzalika li annahu qiblat. Waqad yawad wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi ku yawaddu iku luwih demen, iku yawaddu demen. Demen dzalika mengkono-mengkono madhep Ka'bah. Li anna daripada madhep Baitul Maqdis. Ini ya bukan urusan istilahnya membanding-bandingkan. Tapi nak ditilik dari sejarah itu Ka'bah inna awala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Ka'bah pertama kali ada Baitullah di muka bumi karena yang membangun adalah para malaikat sebelum adanya manusia. Setelah ada manusia ya Adam baru membuat yaitu Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu 40 tahun setelah Nabi Adam ada di bumi. Dia buatlah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yaitu yang terletak di Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa. Kemudian secara sejarah lagi bahwa Ibrahim itulah sing merehab kembali li ana ukronten sedune Ka'bah iku kiblat Ibrahim iku dadi kiblat Ibrahim. Wali ana lan krontem setuhune mad kiblat Ka'bah iku addaa iku luwih ngajak ila Islamil Arabi maring Islamil Arab. Dan secara geografis itu lebih ngerangkul kepada orang Arab saja. Karena karena orang Yahudi itu kan kalau geografisnya itu kan ya sekarang itu Palestina kan jauh. Nah, antara Madinah mending ngopeni wargane, mending fokus kepada warganya yaitu orang-orang Arab daripada orang-orang sana. Biarin mereka semuanya. Ini perimbangannya karena Ka'bah itu menjadi suatu tempat dari dulu dihormati. Tetapi orang-orang itu tidak tahu sejarahnya sehingga menjadi tempat kemusyrikan. Jadi intinya kan gini. Itu contoh. Inilah khurafa, inilah juhala, inilah orang-orang bodoh. Tradisi orang-orang bodoh kemudian mengikuti sesuatu yang tidak ada alasannya. Gambarannya mudah seperti ini. Ada seorang kiai membaca kitab. Dalam posisi ketika membaca kitab itu ono kucing. Kucing meong, keliwar, ganggu. Akhirnya perintah, nang, hari santri ini. Kucing iku nek men aja ganggu kepiye carane. Diuger tapi akhirnya diuger nang santri. Jadi setiap ngaji, kan, diuger krono men aja ganggu, aja mlayu, aja ganggu. Akhirnya ya terbiasa kiai ini. Tujuan awal adalah nguger kucing bahkan dikurung ben supaya aja ganggu kiai ini lagi ngaji. Tetapi ndelok ketika kiai ini meninggal, seorang anak yang tidak tahu alasannya juga ikut-ikutan mengamalkan tradisi itu. Anaknya nek ngaji ya nguger kucing. Lo coba bayangkan, tumipo putune yang tidak tahu menahu bahwa kenapa nek ngaji itu selalu nguger kucing. Ya kan inilah khurafa, inilah yang taklid buta, yaitu mengikuti sesuatu yang tidak ada alasannya, hanya cuma ngikut saja ngikut. Sampai cicit, sampai terus seperti itu, akhirnya sudah tradisi kan gitu. Inilah. Maka kita harus tahu bahwa apa alasannya. Jadi macam kayak nang kono ampuh, ono suatu kegiatan. Itu contoh. Sudah tradisi kan ada di Jawa Timur kan, uli sembahyang tarawih jengkelat kayak ginjang cewek. Jengkelat. Wong sholat tarawih kok hanya cuma dihitung berapa menit. Ya enak kayak bonyot ya nang kono, tapi cepet. Sementing tarawih. Ya ngono kan. Ya wis madzhab. Itu karena hanya cuma mengikuti. Ini pun sama. Tempatnya baik, sakral,
Karena inna awala baiti wudian nas. Kemudian diurip-uripi lagi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ditata ulang oleh Nabi Ibrahim sama Ismail. Setelah rampung merehab, kemudian Nabi Ibrahim mengundang naik Jabal Qubas, naik gunung di sebelah timur. Wa'idin fin nasi bil haji ya'tubukari jalan wa ala kulli dhamir min kulli fajrin. Panggil hai Ibrahim, manusia-manusia. Ya tentunya anaknya juga kepanggil, keturunannya juga manusia, ya harus kepanggil. Wa'adin fin nasi bil haji. Panggil mereka manusia-manusia untuk nilai bangunanmu ini. Perintah Nabi, ini perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim naik. Kemudian rene manusia-manusia. Nah, manusia ya tentunya anaknya ya juga panggil kalau seperti ini. Tapi orang Nasrani yang katanya penggemar setia Yesus itu keturunannya. Orang Yahudi yang katanya keturunan daripada Israel, mereka tidak merasa terpanggil. Kenapa? Karena mereka tidak mau menjalankan apa perintahnya Ibrahim, melainkan mereka menjalankan perintahnya bapaknya, yaitu yang tukang membunuh nabi-nabi. Nah, ini termaktub dalam Injil. Sebenarnya sudah mereka nggak berani masuk kecuali dengan syarat dia itu harus mau mengikuti agamanya Ibrahim. Dengan cara apa sekarang? Pintunya ada, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang Yahudi atau orang Nasrani itu bisa masuk dan ziarah ke tempat leluhurnya, asal mereka mau percaya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang yang mengikuti. Kemarin saya terangkan, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladina taba'uhu wa hadan nabiyyun walladina amanu. Orang yang berhak mengikuti Ibrahim adalah yaitu orang-orang yang mengikuti. Siapa itu? Ya pertama kali anaknya, kemudian orang-orangnya di dekatnya yang condong kepada Ibrahim. Dan ini Nabi ini juga mengikuti karena diberi wahyu wa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim. Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ini masuk saja silakan. Soros atau apa? Bill Gates silakan. Karena mereka adalah keturunan Bani Israel. Silakan. Tapi mereka tidak berani. Sampai juga benarnya Baitul Maqdis silakan. Tapi mereka tidak. Saya tidak berani. Loh, itu kan bangunan bapaknya kamu, mbah-mbahnya kamu. Silakan. Tidak. Jadi orang Yahudi tidak berani masuk kepada itu. Makanya di situ kan di areal Baitul Maqdis. Baitul Maqdis juga tanah lapang, kemudian dipagari, ditandani inilah rumah suci. Di dalamnya itu ada masjid 2. Sekarang dihapus pelan-pelan lewat Google Map. Google Map ketika kamu tulis di Google Map Masjidil Aqsa pasti diarahkan kubah yang berwarna hijau. Itu sebenarnya bukan yang asli. Yang asli itu yang hitam. Ya inilah yang rebutan hanya cuma ruangan kecil itu. Ya orang Yahudi hanya cuma di tembok pelipiran tok. Kayak istilah pagar. Tetangga tidak berani sini. Itu hanya cuma pelipir. Lah Bani Israel itu ya hanya cuma berani di luar tembok. Di situ meratapi nasibku. Kenapa sampai sekarang buat makarlah mereka. Bagaimana caranya? Langsung akan ngebom. Kerongilah, dirong. Makanya orang Yahudi itu perampok sebenarnya. Orang-orang perampok di dana itu, preman-preman dunia. Jadi memang merampok tanah-tanahnya orang Palestina, dirampoki, diusiri. Lah ini juga akan dikeruk katanya. Di Baitul Maqdis itu dikeruk di dalamnya. Sudah bolong, hanya cuma tinggal saka-sakanya saja. Inisiatifnya nanti setelah ini terjadi semuanya dikuasai oleh yang namanya penguasa global dengan modus rekayasa ini,
penyakit ini yang sedang beredar. Ini kan nanti dikuasai lah dunia ini oleh segelintir orang ini. Jadi bukan dikuasai oleh negara, besok dikuasai oleh penguasa global. Yaitu orang yang mempunyai duit banyak, yang ini semuanya. Dan harus manusia tunduk, kalau tidak tunduk, cek mati. Dan itulah Dajjal. Yaitu Dajjal itu matanya picek ya. Tengah jadi kafir. Bayangannya kowe lagi cilik diceritane ngaso ono Dajjal, wong gede dhuwur. Jadine nek nang segara bae mung sedengkul tok. Oh kaya apa ya gedene ya tok. Wah, sangar kayak nang film King Kong kayak itu. Bukan itu kali. Inilah yang namanya diamati bahwa mereka itu sudah menghina karena Illuminati. Mereka mengikuti paham Illuminati, yaitu penyembah berhala, menyembah Tuhan yang bermata satu. Kenapa mata satu? Itu kan ngecek. Umumnya orang kalau mata dua itu tentunya lebih awas. Lah mata satu itu lebih awas dari mata dua. Katanya Tuhan itu mempunyai mata dua, mata dewa kan. Itu kenapa picak juga. Mending mata satu tapi limpat. Nah ini Illuminati ini adalah suatu simbol penghinaan kepada Tuhan, hakikinya Tuhan. Oke, buatlah makar sejauh itu. Dengan ini dan itu, penguasa global. Yawaddu ahaduhum ayu ammaru alfasana. Mereka suka apabila umurnya dipanjangkan menjadi 1000 tahun. 1000 tahun dan kemudian dikendalikan. Bagaimana prosesnya? Nanti dikendalikan dengan sistem internet. Bola-balik saya terangkan. Bagaimana memasukkan orang ke Aan? Bagaimana lakonnya? Makanya seluruh orang ditundukkan. Bagaimana? Yang ditundukkan dan penguasa ditundukkan dengan materi dan itu. Akhirnya rakyatnya menjadi korban. Kemudian diberilah yang namanya ramuan-ramuan ajaib yang nantinya bisa diinstal dan dikendalikan oleh jaringan internet. Tahu sekuat apapun Fir'aun, biar jangan ada dari Bani Israel. Sejarah Fir'aun kan tahu kan? Ketakutannya Fir'aun adalah kedudukannya nanti akan diobrak-abrik oleh keturunan Bani Israel. Akhirnya mempunyai istilah ultimatum. Dijaga seluruh keturunan Bani Israel untuk tidak melahirkan anak laki-laki. Kalau anak perempuan boleh mungkin menjadi budak. Tapi karena ini ramalan cuaca daripada dukun bahwa nanti ada anak laki-laki keturunan Bani Israel yang menghancurkan kekuatan daripada Fir'aun. Kemudian Fir'aun ini menginstruksikan seluruhnya. Dibuatlah KB, kondom, suntik dan lain sebagainya. Bagaimana ngadapi pokoknya penting ojo anak bagaimana? Ono vasaktomi, bisaktomi, kondom dan lain sebagainya. Ternyata kebobolan tetap. Sekuat bedan-bedan itu ngedrop kondomen supaya ojo mana. Bagaimana seluruh desa-desa yang didiami oleh orang-orang Bani Israel harus memantau bahwa wong wedon ora oleh kumpul lanang. Bukan ya apa ngono kebelet ya tetap nginjek apa dunduk-dunduk ya tak. Akhirnya juga kalah makarnya mereka dengan cerita Allah yang sebenarnya. Ceritanya Allah itu akhirnya juga ada seorang bayi laki-laki yang lahir. Kemudian ketahuan dan ceritanya itulah Musa. Dan ternyata ini. Coba sekarang penguasa global mempunyai tujuan bahwa kami inilah akan menguasai menguasai bumi ini. Uangku banyak, kedudukan banyak, semua tunduk. Bagaimana untuk menikmati ini? Masa uangnya sebegitu melimpah hanya cuma hidup di dunia 100 tahun atau 80 tahun. Bagaimana kita? Coba sekarang. Ahli teknologi kumpulnya, dukun-dukun teknologi dikumpulkan. Buatlah ini, buatlah itu. Bisa. Kenapa tidak? Semuanya itu sudah transparan. Arus informasi sudah transparan. Apapun bisa diciptakan dengan otak ini. Terciptalah internet yang dulu mustahil, ya. Sekarang tidak mustahil.
Bagaimana caranya? Oke, nanti kita itu coba sekarang HP saja itu virus itu disebar ya, internet disebar kenang virus kabeh. Akhirnya virus yang ganas pada mati total, jeglek pada mati, orang bisa dandani komputer. Ini pun sama. Makanya bagaimana menyebar virus itu, yaitu dengan cara seperti penyebaran virus di internet. Bagaimana caranya? Harus dikendalikan seluruhnya menggunakan jaringan internet. Lah nek komputermu iku ora ana jaringan internet ya ora ana sing jenenge virus-virus itu. Bener enggak? Jadi HP kamu enggak usah antivirus ketika tidak ada jaringan internet. Komputer kamu enggak usah antivirus, memang tidak ada jaringan internet. Lah yang bisa kena virus itu apabila ada. Lah ini disebarlah virus-virus ini dengan cara sekali disebar mati kabeh. Jadi nek terlalu mati. Nah ini dikendalikan. Yawadu ahaduhum. Nanti di situ ada berwujud file obat, file file vitamin, file apapun. Nanti disebut vaksin bu apa. Dulu dikenal vaksin lagi zaman zaman orang-orang kenang penyakit itu jenenge AIDS, kemudian disuntik polio. Jadi men ojo kenang penyakit AIDS itu kan tidak masuk akal. Mosok wong seluruh Indonesia disuntik polio kabeh kayak berharap jadi tukang zina, karena penularan daripada penularan daripada AIDS itu adalah menggunakan perzinaan. Seakan-akan kaya merelakan anakmu jadi penjina, kemudian diantisipasi dengan suntik sing geger wingi kan. Jadi vaksin apalah gitu. Itu vaksin anak kecil itu nek umur sekian disuntik apa? Campak, terus apa lagi? Ya macam-macam. Salah satunya adalah suntik itu untuk biar jangan kena penyakit AIDS. Lah sekarang seluruhnya biar jangan kena penyakit ya tetap wae nambionono nenek isi padha wae. Artinya ya sudah walau alam. Yang jelas nanti mereka sendiri yang akan menguasai. Penguasa global ini yang akan menguasai, dan disinilah taruh keimanan yang sangat kuat. Sudah saatnya naruh keimanan. Kacau sekarang udah ini. Jadi keimanan ini taruh keimanan yang kuat, sing masih hidup aja ada ledal karena sudah akan dikendalikan. Jadi sekaligus teklek Samsul mati kabeh. Jaringan internet sudah sih sebar virus karena kabeh kacau kabeh. Tunggu orang ngandel jauh rumah sana. Lah bagaimana mereka kok bisa hidup sampai 1000 tahun? Al-Quran sudah ngeramal caranya. Yawadu ahaduhum ayu amaro alfasan. Mereka suka untuk diperpanjang menjadi 1000 tahun. Umumnya saya 80 tahun, tapi mereka kok 1000 tahun, masa bisa ya? Kalau dulu mungkin bisa, karena ada ramuan-ramuan sama gitu. Sekarang ramuan nggak ajaib lagi, tapi dengan cara inilah, ketika ya tetap sakit, tapi langsung ada obatnya. Ya regane larang, persis kue lah nek browsing internet, kemudian kena virus, kemudian jadi semakin mahal. Manusia betul seperti setengah robot ya, ada antivirusnya, regane sakmene, file ini itu jadi berwujud file semuanya, programnya dari kendalikan ini. Ya masuk akal nanti pasti itu. Jadi jelas sekali dikendalikan dengan satu titik di mana sudah. Iya. Nah makanya kembali ke cerita Nabi Muhammad lebih condong kepada tanda titik beratnya dan kemudian fokusnya.
Wis mending sekarang objek untuk dakwah adalah orang-orang Arab saja daripada orang-orang Yahudi, malah tidak hasil maksud. Oke, terserah mereka. Inilah kembali. Wala nabluwannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Jadi jelas ya, Masjidil Aqsa itu dulu yang membuat Nabi Adam, kemudian sampai detik ini diraksa. Jadi tetap saja Allah selamatkan terus. Ya kembali tadi, dulu bangunan suci, tetapi karena kurafa, karena orang-orang taklidisme. Akhirnya kok bisa pakai patung-patung dan sebagainya. Ya karena ikut tradisi, akhirnya menjadi patung. Jadi sekarang agama yang murni yang menyembah hakikat benar-benar Tuhan ya Islam itu. Walaupun ada agama yang mengenal kehidupan setelah mati. Pokoknya apabila kamu tahu ada agama kok ajarannya mengenalkan kepada umatnya hidup setelah mati itu agama samawi, ateges agama yang Allah turunkan lewat para nabi-nabi. Dan ini pasti murni, Nabi ini mengajarkan anikbudullaha wajtanibut tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli umatin rasulan. Demi yakti teman-teman ngutus sapa ingsun Allah, setiap umat ada utusan dan secara alamiah Allah tidak akan pernah membiarkan suatu komunitas hidup dalam kegelapan tanpa ada orang yang mengarahkan. Itu secara alamiah. Jadi walaqad ba'asna fi kulli umatin rasulan. Di Jawa ya tentunya dimanapun ada utusan Allah yang menerangkan kebenaran. Mesti anikbudullaha fajtanibut, tegese mengajarkan sembahlah Allah, jauhilah tauhid, yaitu sesembahan selain Allah, yaitu patung dan lain sebagainya. Lah ketika masih ada utusan ini murni, kemudian Allah memberi syariat. Lihat bekas-bekasnya. Ada syariat-syariatnya. Nah, ketika Allah mengangkatnya, mentiadakan Nabi di komunitas itu, Allah tidak menjamin untuk kemurnian ektekutnya. Kalau masih umatnya menjalankan bersikukuh untuk kemurnian, tidak dinamakan fatrah. Apabila nanti sudah munharif, umatnya sudah bengkok seperti itu, semacam kayak tadi, tidak tahu sebab musabab, hanya cuma ikut tradisi kurafat, akhirnya taklid dan lain sebagainya. Ini bawur sudah. Makanya alladzina takhudhu min dunillahi ma na'budu alladzina takhuduna min dunillahi ma na'budu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarrib. Kami itu tidak menyembah palang salib itu. Kami ini tidak menyembah patung itu. Kami ini tidak menyembah ini dan itu. Kecuali ini itu, salib itu dan lain sebagainya adalah untuk memudahkan atau mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Emangnya Tuhan jauh? Tidak, Tuhan sangat dekat. Nah, seperti itu pahamnya. Jadi seluruhnya mereka apabila kamu takut, palang salib itu disembah, tidak, mereka tidak akan mengatakan saya tidak menyembah palang salib itu. Sama seperti engkau juga. Apa kamu menyembah yang namanya Ka'bah? Kan seperti itu. Tapi mereka benar-benar mengatakan bahwa saya itu sebagai media saja untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kamu tanya kepada orang yang lain itu, patung kau disembah? Enggak, musyrik itu. Itu hanya cuma media bagaimana kami itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu jadi jelas Ka'bah itu bukan disembah, bukan untuk alat mendekatkan diri kepada Allah, enggak, tapi untuk tanda persatuan saja, yaitu seluruh dunia menghadap Allah itu satu titik, itu untuk persatuan, bukan untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa, bukan untuk mendekatkan. Nah, mereka kan memang benar-benar untuk mendekatkan, patung itu untuk mendekatkan. Jadi mereka tetap menyembah Tuhan. Lah sekarang semuanya linglung tentang Tuhan. Orang-orang sebelah itu
Itu Yesus dijadikan Tuhan. Dulu anak, sekarang naik pangkat. Besok langsung naik apa lagi pokoknya. Predikat-predikat itu. Jadi nggak masuk akal sudah mereka. Pembodohan umat kepada mereka. Akhirnya pada justru berontak mereka. Masuk Islam semuanya. Mayoritas orang-orang Nasrani akhirnya berontak ketika mereka dibodohi oleh informasi yang kabur dari paham-paham mereka yang tidak masuk akal. Ya iya kok naik pangkat anak, naik pangkat bapak naik pangkat Tuhan kan gitu. Kemudian ada membelah. Luculah seperti itu. Secara teologi pun tidak masuk akal. Itu caranya. Jadi ahli kitab yang Al-Quran sebut itu bukan sekarang orang Yahudi Nasrani. Ahli kitab, makanya dalam Quran ahli kitab itu sembelihannya halal dimakan. Ya karena mereka tetap bersikukuh masih memegang kitabnya mereka. Wong Nasrani masih kukuh dengan fal yahkum ahli Injil bima anzalallahu ilaikum. Mereka kukuh tapi menjalankannya. Orang Yahudi ya juga masih kukuh menjalankan. Nah sekarang enggak ada yang menjalankan isi-isinya Bible itu. Makanya tetap saja menang umat saya lah atau umat Islam lah yang paling besar di muka bumi ini. Ketika kamu nyebut umat Islam pasti pengikut Nabi Muhammad dengan setia. Pasti itu walaupun ulil sholat dengan beda-beda madhab. Walaupun beda-beda baju dan lain sebagainya. Ketika ada orang Islam pasti mengakui pengikut Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jelas. Tapi coba sekarang kamu survei sengalam dunia. Apabila ada orang Nasrani, itu pasti tidak setia kepada Yesus Kristus yang mereka baca di Alkitab mereka. Pertanyaan jelas, pernahkah Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah dirinya? Tidak ada kan gitu. Itu saja gugur sudah. Berarti kamu tidak setia kan dengan ajarannya atau dengan perintahnya. Tidak pernah diperintahkan kok kenapa kamu menjalani. Itu nunjuknya ta'assub berlebihan. Makanya orang Yahudi membenci kepada orang Nasrani dan menghina begitunya. Enggak baik itu. Orang Nasrani meninggikan setinggi-tingginya manusia jadi Tuhan. Kayaknya lucu. Kalau Islam gitu ya. Itu lanu fariku baina ahadihim min rusul. Jadi tidak dibeda-bedakan. Maka imannya lebih kuat. Orang-orang Nasrani apabila berpikir dia itu pasti masuk Islam. Dan orang-orang Islam itu ketika dihina malah semakin kuat imannya. Gitu. Makin dihina makin kuat imannya. Beda dengan mereka, beri bantahan apapun. Tidak masuk akalnya di situ. Jadi orang-orang Nasrani apabila berpikir saja tentang teologi yang benar, tentang ketuhanan yang benar, pakai logika, tidak usah pakai yang namanya kitab-kitab dulu karena gini, nggak usah. Itu pasti dia itu akan menemukan kebenaran. Silakan masuki semuanya agama yang mengajarkan kehidupan setelah mati. Pasti titiknya nanti semuanya mengenalkan Trinitas kecuali Islam. Dan Trinitas itu tidak masuk akal. Makanya orang petualangan itu akhirnya jembatan terakhirnya masih Islam. Banyak orang-orang sampai kalau nanti titik di mana agnostik, yaitu tidak percaya kepada Tuhan, itu lebih mudah untuk itu untuk masuk Islam. Kalau ada orang tidak percaya Tuhan, oke, mudah cara mengenal Tuhan. Wudani ceglok di tengah segoro, cengip-cengip, butuh apa? Butuh hidup, ya silakan. Kamu bisa enggak menghidupkan diri kamu sendiri? Enggak, saya minta bantuan, berarti saya Tuhan kamu dong. Karena kamu butuh saya, kan gitu. Jadi apapun yang dibutuhkan saat itu adalah Tuhan. Sampai semuanya coba, yang bermateri silakan panggil. Kalau kamu tidak percaya Tuhan, itu anggap Tuhan kamu saja. Batu kalau kamu memang benar-benar menyelamatkan kamu, itu ya Tuhan kamu. Di tengah segala terdekat butuhnya apa? Butuh hidup. Pasti orang menemukan Tuhannya. Ya paling tidak dia percaya bahwa ternyata aku tetap butuh kepada sesuatu yang mungkin saya tidak pernah mengenalnya. Dan itulah
yang mempunyai kehidupan dan mempunyai kematian. Dan itulah yang hakikinya. Oh, ini toh Tuhan sebenarnya. Agnostik gitu. Kebanyakan kalau sudah babur semuanya, kewangkotannya dia itu tidak mau secara egonya, egosentrisnya. Tidak mau tentang paham Islam. Karena Islamfobia pertama kali. Dia itu pasti agnostik, tidak percaya Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia itu tunduk, pasti kena hidayah. Ya karena mudah mengenalkan Tuhan kepada mereka. Ceglok nang tengah segara, jorna baik butuh apa? Butuh mati, ya mati saja lah. Karena memang tidak ada gunanya di dunia seperti itu. Bikin orang saja. Kalau ingin hidup, ya cari siapa yang membantu kamu, silakan. Pasti akan menemukan siapa yang menyelamatkannya, kan gitu. Ini mudah cara mengajari orang-orang yang ingin ketemu Tuhan. Cegrong nantang tengah segara tinggal lunga jorna sekarang mati ya syukur disanyara karena sampah saja itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Ya walana bluwanaka qiblatan taradha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna wa istinah mana apa ngasukaan ke. Wa ma ja'alna wa istinaf mana fi ja'alna fil file maful awal maful sani fil ja'ala file domir sadir jawas takdir kang bermana Allah maful awal domirna maful sanine al qiblata jumlah ja'alna fil fa'il maful awal maful sani ora ono mahale di jumlah ibtidaiyah allati mausuf sifat allati mausuf al qiblata kunta fi ismi kana khabar kana ismi kana domirta alaya majur ala majuriha mualak taluk mualakat dan buang takdir kainan dumunung dadi khobare kunta jumlah kunta fi isaisime sakhobare warana mahali dadi silai allati illa lina lama illa istisna mufarrah lina lama li anak lama lam kae lina lama lam kae nak lama fi'il fa'il maf'ul bi fi'il nak lama fa'il domir mustatir wujub takdir nahnu maf'ul baih man jumlah nak lama fil fa'il maf'ul baih ora ana mahali dadi silai an kang den buang jumlah an sak madkhule di takwil masdar di mahal jar dadi majrure lam mualak ta'alluq mualake jalna ya kena nah ora mualak ta'alluq ya ora apa-apa karena lam kae yattabi'u fi'il fa'il maf'ul bi fi'il yattabi'u fa'il damir sadr jawas takdir kang bari marang man maf'ul bi ar-rasulah jumlah yattabi'u fi'il fa'il maf'ul bi ora ono ma'al dari Sulaiman mimman jar majrur jaramin majrur imam malak talab wala yattabi'u ta'alluq mimman yang qalibu fi'il fa'il fi'il yang qalibu fa'il damir mustatir jawas takdir kang bari marang man jumlah yang qalibu fi'il fa'il ora ono ma'al dari Sulaiman ala akibai jar majur jar ala majur akibai mualak taluk mualak yang qalibu taluk ala akibai wa in kanat wa istinaf in mukhaffaf minas sakilah ngono in mukhaffaf minas sakilah nak mengikuti alfiyah wa in tukhaffaf ana fa in wa khufifat inna faqul amal. Apabila inna dibaca in sedikit amalnya. Ya dijogi amal ya ora apa-apa kaya nang kene. Wa innaha. Dadi itu jumlah kana dadi khabare in ya ora apa-apa. Dadi nek ora ya ora apa-apa pancen akeh-akeh ora bisa amal karena gugur amal gara-gara diringanna. Wa in kanat wa istinaf in mukhaffaf minas sakilah. Jumlah di kana isime kana khabare kana. Isin kana damir mustatir jawas takdire huwa kang bari marang tauliyah ngono ya. Tak taknis. Khabare kabiratan la lame lam fariqah. Wing mau ngerti lam fariqah adalah lam untuk membedakan bahwa in itu bukan in nafi tetapi in mukhaffaf minas sakila. Tanda niki nang ketemu maning nang kene. Dadi koyo pintar secara alami. Jumlah kana saisime sakobare di mahal rofa dadi khobare in itu nak melu mengikuti di ngamalno. Jumlah in saisime sakobare ora ono ma'al di jumlah ibtidaiyah. Illa alal ladina. Illa istisna mufarrah.
alal ladina jirma jurjana Allah majur alladina mualak taluk mualake kabiratan ta'aluke alal ladina hada fil fa'il fil hada fa'il Allah jumlah hada fil fa'il orang mana disile alladina wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum wa ustina ma nafi kana ismi kana khabar kana ismi kana Allah liyudi'a lam juhud lam juhud adalah lam ibtida biasa liyudi'a lam juhud yudi'a fil fa'il maf'ul bi fil yudi'a fa'ila damir tadil jawas takdiru kamar Allah maf'ul bi imanakum imana mudhaf mudhaf ilaih jumlah yudi'a fil fa'il maf'ul bi orang mahal dadi silaian jumlah an samat khule di mahal nasab dadi khabar kana karena lamnya lam ibtida bukan lam huruf jar. Nah, lam huruf jar kan lam kaya. Jadi lam ibtida berarti jumlah an samat khule ditakwil masdar dadi khobare di mahal nasab dadi khobare kana jumlah kana seisime khobare ora ono mahal dadi jumlah ibtidaiyah. Kowe nek ngalim nahwu ngerti kabeh larikane. Innallaha isme inna khobare inna isme inna allaha khobare raufun lam muzahlaqah kowe bedane lam muzahlaqah jumlah inna ismi inna khobar inna ismi ini Allah khobar arraf khobar awale arraufu lam muzahlaqah khobar sanine rahimun jumlah inna saisime khobare orang nama ada di jumlah ibtidaiyah bin nasi jerma juri jariba menjadi anasi malak taluk malaka raufu taluke bin nas qad nara taqallubah qad harfu tahqiq nara fil fa'il maf'ul bi fil nara fa'il dan terwujud tadri nahnu maf'ul bi taqalluba mudhaf wajhi mudhaf ilaih wajhi mudhaf ka mudhaf ilaih jumlah tara fil fa'il maf'ul bi rono mahali di jumlah ibtidaiyah bis samai jar majrur jar fi majrur as-samai mu'allaq ta'alluq mu'allaqe nara ya nara ta'alluqe fis samai walanab luwannaka kiblata tardoha walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.